Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله الملك القهار العزيز الجبار أشهد أن لا إله إلا الله وحده القهار ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين الأبرار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أبرار الأبرار. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. صدق الله العظيم وبلغ حبيبنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أحبائي رحمكم الله، أكرمكم الله، إخوتي في الله، أيها المحبون، أيها المنتحرون، في ابتداء رمضان في هذا اليوم، يوم الجمعة سيد الأيام، نزيد علينا لنتفهم ما هو الصائم. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah berakhir, karena peringatan itu hanya akan berakhir ketika seseorang menemui kematiannya. Setiap keadaan yang sedang berlaku dalam diri kita, dalam kehidupan kita, termasuk hari ini, kita telah berada di Jumat pertama bulan Ramadan untuk kembali kita tingkatkan kefahaman kita tentang puasa. Apa dan siapa yang dimaksud dengan as-shaim? Bukan persoalan lapar dan hausnya saja, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan untuk persoalan lapar dan hausnya hamba-hambanya. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadits qudsi, ya ibadi, wahai kalian hamba-hambaku, kullukum ja'ilun, kalian semua adalah orang yang tak memiliki sesuatu makanan. Kalian semua adalah orang yang berada dalam kelaparan. Illa man at'amtu, kecuali kemudian aku bebaskan kalian, aku berikan kalian berupa makanan untuk menguatkan diri kalian dalam melaksanakan perintah Allah, untuk menegakkan hukum kita, berjuang bersama-sama sehingga kita bisa menjadi kebaikan bagi yang lain. Illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imukum. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, tidak ada tempat lain bagi kalian semua untuk keluar daripada kelaparan itu kecuali kalian minta kepadaku, fastat'imuni at'imukum, maka aku akan memberikan, membebaskan kalian daripada persoalan kelaparan itu. Persoalan ini ternyata juga pernah dipanjatkan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam dan telah diaminkan oleh para malaikat, sehingga kemudian telah berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika iman seseorang itu benar, hubungan ta'aluk hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik, maka tidak ada di kalangan orang yang baik imannya dia akan mati dalam kelaparan. Sekali lagi, puasa bukan persoalan lapar dan haus belaka, tidak. Yusamma Ramadan, maka kemudian Ramadan disematkan kepadanya sekian banyak keutamaan, sekian banyak fadilah, agar supaya kita bisa paham dan meraih jadilah baik dengan Ramadan. Yusamma Ramadan syahrul mubarak, syahrul maghfirah, syahrul rahmah, syahrul siyam, syahrul sabar, syahrul riayah, syahrul Quran, wa yusamma 'alaiha afdalu minha. Ayuhai rahmatullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal muntahirun. Sekian banyak keutamaan-keutamaan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari malam-malam yang kita dapati dalam bulan Ramadan, dengan berjaga, dengan munajat, dengan qiyamul lail,
kita bisa meraih segalanya. Begitupun juga dengan ibadah puasa, yang mana kita sedang berenang di lautan samudra dingin yang tidak bertepi. Itulah Ramadan. Sehingga siapapun kita dalam bulan Ramadan diibaratkan orang yang sedang diletakkan bejana di atas kepalanya, dan semua kebaikan-kebaikan, berbilang ribuan kebaikan diletakkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam bejana yang diletakkan di atas kepala setiap kita semua, yang berisi penuh dengan air. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun juga menjelaskan, as-siyamu junnah ma lam yadrukha. Tugas kita di dalam puasa sekali lagi bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar belaka, tidak. Tetapi bagaimana kemudian kita mempertahankan bejana yang diletakkan di atas kepala kita itu, agar supaya ribuan kebaikan, keutamaan Ramadan jadilah baik dengan Ramadan. Kita bisa raih semuanya, kita bisa dapatkan semuanya, karena diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza dakhala Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabul jahannam wa sulsilat syayatin. Raih segalanya, dapatkan semuanya, jadilah baik dengan Ramadan. Sebelum kematian datang, raih segalanya, dapatkan apa yang telah diletakkan dalam bejana tersebut. Ayyuhallazina akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal muttaqin. Maka kalau hadis tadi menjelaskan as-shaimu junnah ma lam yadrukha, bagi orang-orang yang kemudian dia tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa menjadikan pecah bejana wadah itu, yang bisa menjadikan tumpah air yang terletakkan di atas kepalanya, sehingga dalam bahasa lugu dia tidak akan mudah kedo, dia tidak akan mudah gaya, dia tidak akan kemudian melaksanakan hal-hal yang bisa mencelakakan dirinya sendiri. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hakikat daripada puasa adalah menahan jangan sampai keutamaan ribuan fadilah yang diletak di atas kepala kita itu tumpah, jatuh, pecah, berserakan, berantakan, sehingga kematian kita datang dan ternyata Ramadan belum bisa memberikan lunas. Inilah juga yang telah disampaikan oleh Jibril alaihi salatu wassalam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam menjelang bulan Ramadan. Inna Jibril alaihi salatu wassalam aradani faqad qala ba'da man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Kita yang telah diberikan kesempatan setiap tahun jumpa dengan Ramadan, berbilang berjumlah usia kita kesempatan itu. Berapa usia kita sekarang? 30, 40, 50, sekian tahun. Sekian puluh kesempatan itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menjadi baik dengan Ramadan. Dengan segala kemungkinan, dengan segala kepastian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Jibril datang, dia beritahu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa ternyata mereka umatmu ya Rasul tidak menggunakan kesempatan itu. Sekian puluh tahun, sekian puluh kali kesempatan yang telah dilewati, mereka mengabaikan kesempatan itu. Mereka memecahkan bejana itu. Mereka bahkan kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Jibril menjelaskan, ternyata belum ada satu Ramadan yang umatmu ya Rasul yang telah jumpa dengan Ramadan setiap tahun berbilang umurnya, lam yughfar lahu, belum ada satu Ramadannya yang menjadi sebab Allah ampunkan dosa-dosanya. Tsumma naudzubillah, belum ada satu Ramadan ya umatmu ya Rasul yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala pandang dia dengan rahmatnya. Belum ada satu Ramadan ya umatmu ya Rasul yang menjadi sebab dihantarkan sampai kepada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhallazina akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun,
ayyuhal muttahid. Maka Ramadan yang dihiasi dengan berbagai macam amaliyah di malam hari dengan qiyam, dan amaliyah di siang hari dengan siang, hendaklah kita perlu memahaminya. Kenapa kemudian Jibril beritahu mereka belum mendapatkan pengampunan dari Allah satu Ramadan? Jangan sampai kita keliru ketika berada di malam hari dalam bulan Ramadan. Kita keliru memahami tentang tarawih, bahkan kita menganggap itu adalah hal yang sunnah, yang biasa. Jangan sampai tarawih kita sejak awal pertama kita mulai belajar puasa, sejak usia 10 tahun sampai kemudian mendekat dengan kematian, menjelang ajal, masih seperti itu saja daripada tarawih kita. Karena kita keliru memahami tentang tarawih. Karena kita memahami dengan sepenggal keterangan tentang tarawihnya Rasul yang menjelaskan tarawihnya Rasul kan cuma 8 rakaat katanya. Keterangan ini tidak berhenti di situ. Maka kemudian dijelaskan apa yang dibuat oleh Rasul setelah beliau melaksanakan tarawih 8 rakaat dengan sahabat. Beliau beranjak lalu pergi ke mihrab, disaksikan langsung oleh Aisyah. Maka kita melihat rujukan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang dekat dengan Rasul adalah Aisyah, adalah Sayyidina Abu Bakar, adalah Sayyidina Uthman, Umar dan sebagainya. Mereka menjelaskan Rasul beranjak lalu pergi meninggalkan orang yang selesai melaksanakan tarawih berlama, karena Rasul ingin semalam suntuk berlama-lama berdiri menyelesaikan tarawihnya selama 20 rakaat sampai dekatnya waktu imsak. Tidak ada tidur di malam-malam tarawih, tidak ada tidur di malam-malam Ramadan. Maka di dalam kitab tasawuf dijelaskan dalam maqamat dzalika maqamatul awliya. Ini adalah maqam orang-orang yang rindu kepada Allah. Ini adalah maqam orang-orang yang kemudian telah terenyuh hatinya menjadikan Ramadan sebagai tempat untuk bagaimana mereka meraih segala keutamaan-keutamaan itu. Ayyuhallahumma akramakumullah, ikhwati billah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal muttahidun. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang amalan-amalan sunnah yang tidak boleh kita abaikan. Wa ma yazalul 'abd, di dalam hadis qudsi dijelaskan, wa ma yazalul 'abd yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Wa ma yazalul 'abd, dan tidaklah akan terjadi kepada hamba-hambaku kata Allah, yataqarrabu ilayya, yang mana mereka ini berusaha untuk dekat kepadaku. Yataqarrabu ilayya bin nawafil, sementara dia sempurnakan amal-amal sunnahnya, hatta uhibbu, dia bukan hanya sekedar berusaha untuk dekat denganku. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada para malaikat, aku kata Allah akan menjadi kekasihnya. Seorang hamba yang telah menjadi kekasih Allah, masalah-masalah dia diambil alih oleh Allah. Seorang yang begitu dekat dengan Allah, hubungan hatinya senantiasa berserah diri dengan Allah, maka tidak ada kesulitan dari semua masalah-masalah yang dihadapinya. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan orang-orang yang bertakwa, yattaqillah yaj'al lahu makhraja, akan diberikan jalan keluar dari semua masalah-masalahnya, sehingga kemudian dia mati dalam keadaan tersenyum, menemui ajalnya dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan gelar as-shahid. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-abidin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw
إن الحمد لله الفتاح العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. نشهد أن لا إله إلا الله الواحد الحكيم، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن آمن بي ورعاني مرتان. طوبى لمن آمن بي ولم يراني 7 مرات. صدق الله العظيم وبلغ حبيبنا رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أحبكم الله، أكرمكم الله، إخوتي في الله، أيها المحبون، أيها الممتحنون. Melalui mimbar Jumat di Sayyidul Ayyam, di Sayyidul Syuhur, mari sama-sama kita menengok ke dalam hati kita. Kita muhasabah ke dalam diri kita, ke dalam hati kita. Sampai kapan kita begini? Sementara ajal semakin dekat. Sampai kapan kita begini? Sementara kesempatan semakin menipis. Sampai kapan kita menganiaya diri kita sendiri? Kita tanpa sadar sedang menganiaya diri kita sendiri dengan sebab tidak berusaha untuk meraih keutamaan-keutamaan yang disiapkan. Di siang hari bulan Ramadan, kita jadikan itu sebagai syahrul riayah, bulan untuk kita bisa peka dengan yang lain, bisa berbagi dengan yang lain. Banyakkan diri kita dekat dengan anak yatim, banyakkan diri kita bergaul dengan orang fakir miskin, usap kepala mereka, hadirkan senyuman dalam kehidupan mereka, berbagi dengan mereka, terutama dalam persoalan takjil. Kita lihat takjil yang kita beli sekian banyak tinggal menjadi makanan basi di rumah kita, tinggal menjadi makanan yang sia-sia saja, yang mubazir. Sementara mereka di perempatan kota Maroko, di pinggiran-pinggiran jalan, banyak anak yatim pengemis meminta-minta yang tidak jelas apa yang akan mereka makan ketika berbuka puasa. Sementara makanan takjil kita menjadi makanan basi untuk menangguhkan. Akankah Ramadan akan bisa mentarbiyah kita dalam syahrul riayah? Mari sama-sama kita ubah pola ketika kita akan berbuka puasa. Buka puasa adalah bebaskan diri kita dan saudara kita dari persoalan-persoalan yang menyesatkan dadanya, yang akan kemudian menjadikan dia tersenyum, sehingga bersama-sama saling mendoakan keselamatan untuk hadir di hadapan Rasul di jannah. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah serta hati kita, Allah menguatkan hati kita, Allah fahamkan kita, dan Allah jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terindah sebelum kematian datang dalam hidup kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallam
Allahu Akbar, Allahu Akbar.